Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Edna Rosa Channel. Di video yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan teori sastra dalam pendekatan teori feminisme. Nah, apa sih teori feminisme itu? Jadi, teori feminisme sastra adalah sebuah kajian suatu karya sastra yang mengarah pada suatu masalah, yaitu perempuan dan bagaimana kaum perempuan dapat mendapatkan hak-haknya dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, sastra feminis menawarkan pandangan bahwa para pembaca perempuan dan kritikus perempuan membawa persepsi, pengertian, dugaan yang berbeda pada pengalaman membaca karya sastra apabila dibandingkan dengan laki-laki. Wawasan mereka yang diawali oleh para pelopornya selanjutnya berkembang dalam aneka raga regi. Nah, selanjutnya mari kita simak video penjelasan tentang analisis karya sastra menggunakan pendekatan teori feminisme. Berikut uraian secara rinci tentang feminisme yang ada dalam film yang berjudul 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita karya Robby Ertanto Sodhiskam. Feminisme dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita tergambar dengan jelas pada setiap tokoh. Melalui karakter setiap tokoh yang tergambar memiliki perbedaan dan ciri khas sendiri-sendiri dalam menyampaikan feminisme. Film ini mengangkat cerita tentang 7 wanita hebat, yaitu seorang dokter spesialis kandungan dengan ke-6 pasiennya. Tokoh tersebut adalah 1. Dr. Kartini, seorang dokter spesialis kandungan yang selalu sabar mendengar keluhan-keluhan pasiennya. Di usianya yang sudah sangat pantas memiliki pendamping yaitu 45 tahun, ia tetap tidak memperdulikan itu karena pengalaman buruknya di masa muda. Di sini ia digambarkan sosok wanita pelopor pembela hak kaum wanita layaknya R.A. Kartini masa kini. Hari-harinya sebagian besar ia habiskan di ruang kerja di salah satu rumah sakit di Jakarta. Disitulah ia bertemu kehidupannya, hidup yang lebih banyak menyelami masalah pribadi orang lain hingga diri sendiri tidak terurus. 2. Lili adalah tokoh pemeran yang pertama kali dimunculkan. Dalam adegan keluhannya didengar oleh Dr. Kartini. Dalam film ini, Lili berperan sebagai seorang istri yang sedang hamil tua. Di usia kandungannya yang beberapa bulan mendekati kelahiran, masih tetap kuat menghadapi kelainan seksual pada suaminya, yaitu penyiksaan ketika melakukan hubungan suami istri. Dipukul dan ditampar sudah menjadi hal yang biasa ia dapatkan. 3. Yanti adalah perempuan yang sangat ceria, tapi sayang ia memiliki pekerjaan buruk, PSK. Salah satu pasien dari Dr. Kartini ini bernasib malang, memiliki penyakit kanker rahim. Namun ia belum divonis tentang penyakitnya. Ia masih memiliki harapan seperti dalam narasi, Yanti masih memiliki harapan. Pelacur bukan berarti melacur. Hal tersebut yang menjadi tujuan utama mengapa ia harus terus bekerja di pekerjaan haram itu. Ia harus mengumpulkan uang untuk biaya pengobatannya. 4. Rara, gadis belia ini belum mengerti kehidupan yang sebenarnya. Kepolosannya berakibat ia harus menjadi seorang ibu di usianya yang masih seusia jagung. Ia adalah siswi SMP kelas 2 yang dihamili oleh pacarnya siswa SMA. Hobinya mengemut permen dan sedikit tomboy. Ia gadis yang ceria, tinggal bersama kakaknya yang sudah berumah tangga. Kehamilannya membuat kakaknya marah besar. Terlebih pacarnya yang juga masih sekolah, belum tentu bisa menghidupinya. 5. Lastri, wanita ini memiliki masalah di berat badannya yang berlebihan. Susah untuk mendapatkan seorang anak. Hobinya memasak untuk suaminya berakibatkan ia susah menurunkan berat badan. Ia rajin datang menemui Dr. Kartini ditemani oleh suaminya untuk berkonsultasi. Sikapnya yang seolah menjadi laki-laki paling romantis di dunia ternyata kebohongan belaka. Karena Lastri tidak memberikan ia anak, ia selingkuh. Istri kedua atau selingkuhannya telah mengandung. 6. Ratna yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit dan digambarkan sebagai istri yang setia dan sabar, sedang menunggu kelahiran anak pertamanya setelah 5 tahun menikah. Ia adalah istri yang soleha, tidak pernah melawan suaminya.
bekerja keras untuk persiapan kelahiran anaknya. Entah apa yang kurang dari wanita ini sehingga suaminya tega memiliki istri gelap. Suami yang nampak soleh dan sayang pada Ratna ternyata sama dengan suami tokoh sebelumnya. Beralasan melembur kerja tanpa mendapatkan uang, ternyata mengurusi istri simpanan yang sudah lebih dari 3 tahun ia jalani. 7. Ningsih, seorang wanita karir yang mandiri, mengharapkan kehadiran seorang anak laki-laki yang kuat dan berpendirian. Tidak seperti suaminya selama ini yang dianggapnya lemah dan tidak bisa diandalkan. Dengan dingin ia menyatakan akan menggugurkan janinnya jika diketahui perempuan. Ningsih adalah istri kedua dari suaminya Lasri. Dia adalah wanita yang tegas. Hubungan mereka kacau setelah suaminya diketahui memiliki istri lain. Seorang suami yang dianggapnya bodoh ternyata berani melakukan hal bejat tersebut. Sekuat-kuatnya wanita akan merasa tersakiti jika dihianati suaminya. Itulah salah satu yang ingin disampaikan sang sutradara melalui karakter Ningsih. Sisi lain wanita yang disampaikan adalah sifat kuat dan tegas wanita pada pria. Di sini sudah adanya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki terlihat pada Ningsih yang berkesempatan menjadi wanita karir. Selain itu, terdapat penyimpangan gender seperti Ningsih yang ngomel pada suaminya karena kebutuhan rumah yang tidak terurusi seperti listrik yang belum. Ningsih memerintah suaminya untuk pergi ke laundry, suatu pekerjaan yang biasa dikerjakan kaum wanita. Teori feminisme liberal ditunjukkan pada karakter Dr. Kartini sebagai sosok wanita modern, sukses, yang mandiri, dan tidak di bawah naungan perkawinan. Usahanya dalam membela kaumnya terhadap penindasan kaum laki-laki dan ingin menyamakan kedudukan, kesempatan, dan hak antar pria dan wanita. Hal tersebut terlihat pada keteguhan hatinya dalam menyelesaikan masalah pasien-pasiennya. Sedangkan diskriminasi wanita yang terjadi pada 6 pasiennya merupakan bentuk teori feminisme sosialis yang juga diungkapkan oleh teori Marx. Semua karakter memiliki peran tersendiri dalam penyampaian mengenai feminisme. Kejadian yang dialami para tokoh memang sering terjadi di kehidupan nyata dan sering juga menjadi topik di film-film lain. Film ini mencoba memberikan kesan yang berbeda, setidaknya berupaya untuk seimbang pria dan wanita sebagai sosok yang seharusnya sebanding dan bahu-membahu. Keunikan tokoh Kartini lah menjadi pembeda film 7 Hati, 7 Cinta, 7 Wanita dengan film lainnya, menunjukkan sosok wanita yang kuat, bijaksana, dan melihat sesuatu tidak hanya melalui satu sisi.